teman-teman sekalian. Mari kita bicara pada kesempatan ini soal bagaimana caranya kita mencari kerja setelah kita di PHK. Mungkin gara-gara pandemi ini, Anda termasuk yang merupakan korban. Entah di posisi manapun. Bisa di posisi supervisor, di posisi manajer, atau bahkan posisi direktur sekalipun. Saya masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menerima sebuah WA dari salah satu peserta saya yang dia cerita dia sudah di posisi sebagai seorang direktur, tapi kemudian dia di PHK gara-gara ya kondisi perusahaannya tidak memungkinkan buat dia. Dan dia marah sekali sampai-sampai dia punya keinginan untuk mensubalik, menuntut balik perusahaannya. Dan saya bilang kepada dia, sudahlah, daripada menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak berguna, mungkin jauh lebih baik kamu habiskan energi kamu untuk fokus kepada mencari pekerjaan atau memulai sesuatu yang baru. Toh perusahaanmu mungkin juga dalam kondisi yang sangat sulit saat ini. Jadi nggak usah banyak energi dihabiskan ke sana. Nah, itu sebabnya kenapa pada kesempatan ini apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk dengan cepat move on. Orang bilang, sumo, shut up and move on. Jadi udahlah, diamlah, nggak usah terlalu banyak berkomentar, nggak usah terlalu banyak menghabiskan energi kamu untuk hal-hal yang negatif, tapi fokus pada gimana caranya mendapatkan pekerjaan yang baru. Yang pertama-tama tentunya seperti yang tadi saya katakan adalah mulai dari mindset dulu. Mindset bahwa dengan cepat berusaha untuk menerima kenyataan, makanya perlu melakukan 4A. A itu apa tahu? A itu adalah aware bahwa sekarang ini ada semacam wake up call buat Anda untuk bahwa Anda tidak lagi bekerja di lembaga itu, Anda perlu untuk dengan cepat bergerak, ya. Dan yang kedua adalah accept, terima kenyataan, terima faktanya. Tapi yang ketiga adalah allow diri Anda untuk mungkin ada rasa kesel, jengkel, bayangkan sudah mengabdi di perusahaan itu begitu lama, tiba-tiba dibuang begitu saja. Pasti kesan-kesan perasaan itu mungkin terjadi, apalagi kalau kita di PHK, ya. Tapi ingat, jangan berlama-lama dengan perasaan negatif. Dan yang keempat adalah belajar untuk away. Udah tinggalkan perasaan itu, fokus pada hal-hal yang positif, gimana caranya mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, saya tertarik gimana caranya, bagaimana kita melewati situasi ini. Yang pertama-tama adalah, of course, setelah mindset adalah, mari mulai cepat-cepat mempersiapkan CV Anda. Mungkin selama ini Anda nggak pernah mengutak-atik CV Anda. Nah, saatnya buat Anda untuk buka kembali CV Anda, folder Anda dibuka, file Anda dibuka, bikin beberapa versi, ya, dan tolonglah perbaiki dengan menambahkan berbagai pengalaman, proyek-proyek yang Anda kerjakan, hasil yang Anda buat, tulislah di situ. Ingat, Anda adalah seorang salesman. Dan setiap orang pada dasarnya ada salesman sih. Cuman kali ini yang Anda jual adalah diri Anda sendiri. Bagaimana caranya meyakinkan? Of course, kalau saya adalah seorang rekruter, kalau saya adalah seorang owner perusahaan, kalau saya adalah seorang pemimpin perusahaan, yang saya mau lihat adalah ketika di CV itu, saya mau tahu apa yang Anda kerjakan, apa skill yang Anda miliki, apa proyek-proyek yang Anda hasilkan. Dan itulah yang saya tertarik, yang menjadi dasar saya untuk menentukan apakah Anda kandidat yang cocok untuk posisi yang saya buka saat ini atau tidak. So, pastikan di dalam CV Anda itu Anda mengetik, Anda menuliskan hal-hal yang Anda kerjakan, proyek yang Anda lakukan, dan bagaimana hasilnya. Mari kita bicarakan mengenai beberapa kesalahan juga yang harus Anda perhatikan pada waktu ketika Anda menulis CV itu. Beberapa kesalahan. Satu, posisi yang Anda lamar nggak jelas. Berikutnya kesalahan yang juga seringkali terjadi di CV adalah tidak menjelaskan tadi apa yang dikerjakan. Jadi cuma menuliskan saya menjadi supervisor di pabrik. Next berikutnya adalah atau mungkin terlalu detail. Saking detailnya udah kayak novel aja. Ya, ini mau nulis novel atau mau menjelaskan tentang pekerjaan. Don't too much juga. Kadang-kadang itu juga jadi catatan. Orang-orang yang terlalu terperinci mungkin adalah orang-orang yang ribet hidupnya. Make sure Anda bisa memberikan keterangan yang jelas, tapi tidak bertele-tele. Paham nggak sih? Mungkin saya bilang kalau sampai CV Anda itu sudah sampai berlembar-lembar, mungkin Anda harus pikirkan, maybe you're too much. Ya, kecuali Anda kerjaannya banyak banget. Atau CV yang kurang menjual, ya, karena bisa saja Anda minder, Anda takut, nanti dibilang terlalu sombong. CV justru harus menjual. Yang dijual adalah diri Anda. Bagaimana caranya orang mau beli kalau Anda sendiri tidak meyakinkan? Intinya adalah belajar untuk pede, belajar untuk proud, belajar untuk bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu sendiri nggak bangga, gimana caranya meyakinkan orang yang mau membeli Anda?
Rasa kebanggaan itu nanti juga akan kelihatan pada saat ketika kita interview. Orang yang bisa menjelaskan pekerjaannya dengan bangga, orang yang bisa menjelaskan pekerjaannya dengan detail, itu juga membuat orang merasa percaya. Oke, orang ini tampaknya cukup yakin dengan apa yang dilakukan, dan itu menjadi nilai jual tersendiri buat Anda.